Bayangkan seekor makhluk besar perlahan berjalan di tengah padang rumput, mengangkat debu dari tanah kering, namun tak meninggalkan kerusakan. Ia tenang, besar, dan bijak. Dialah gajah, salah satu hewan paling megah di bumi dan juga paling damai. Gajah bukan pemangsa. Ia tidak berburu. Ia tidak menyerang untuk menang. Ia berjalan untuk hidup dan hidup untuk berjalan. Langkahnya lambat, tapi pasti. Hatinya besar. Seperti tubuhnya, ia tidak hidup dalam hiruk-pikuk, tetapi dalam irama alam yang paling lembut. Gajah adalah hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan, dipimpin oleh betina tertua sang matriark. Dialah pemegang pengetahuan turun-temurun, di mana air berada saat kemarau, rute mana yang aman, pohon mana yang menghasilkan buah terbaik, dan kapan harus berhenti untuk berduka. Ya, berduka. Gajah memiliki empati yang luar biasa. Mereka menangisi kematian sesama. Saat salah satu anggota kawanan mati, gajah-gajah lainnya akan berdiri di sekitarnya. Diam, menyentuh tubuhnya dengan belalai, bahkan berusaha menutupi jasad dengan daun dan tanah. Dalam sunyi itu, mereka mengenang. Dan tahukah kamu, belalai gajah bukan sekadar hidung panjang. Ia adalah alat ajaib yang mampu mengangkat batang pohon, tapi juga bisa memungut sehelai daun kecil dari tanah. Belalai itu bisa menyemprotkan air, mengelus anaknya, menyapa temannya, bahkan bisa saling memeluk satu sama lain. Anak gajah ketika lahir langsung disambut oleh seluruh kawanan. Seperti bayi manusia, ia butuh kasih sayang, butuh belajar berjalan, dan seringkali jatuh bangun. Tapi ia tidak sendirian, semua anggota kawanan akan membantu. Mereka sabar, mereka lembut, dan mereka saling menjaga. Gajah hidup dalam ritme alam. Mereka bangun pagi untuk mencari makan, berjalan jauh untuk menemukan air, lalu beristirahat di bawah bayangan pohon besar. Mereka makan rumput, kulit kayu, buah, dan daun. Tapi mereka tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan, tidak pernah merusak. Ada satu fakta menarik. Gajah berjalan jauh, bisa lebih dari 40 km sehari, tapi tidak tergesa. Mereka menikmati perjalanan, berhenti sejenak untuk minum, bermain lumpur, atau sekedar saling menyapa dengan lembut. Seperti meditasi berjalan tanpa gangguan. Dan lumpur itu bukan sekedar mainan. Lumpur melindungi kulit mereka dari sengatan matahari dan gigitan serangga. Setelah berguling di lumpur, mereka akan menepuk-nepuk tubuhnya sendiri dengan belalai. Sebuah rutinitas alami yang dilakukan dengan gembira. Gajah juga punya ingatan luar biasa. Elephant never forgets, begitu kata orang, dan memang benar. Mereka bisa mengingat wajah, tempat, suara, bahkan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka tahu siapa yang pernah membantu dan siapa yang pernah menyakiti. Tapi mereka tidak menyimpan dendam, hanya kewaspadaan, karena gajah bukan makhluk pendendam. Mereka menghindari konflik. Jika bisa pergi, mereka akan pergi. Jika bisa berdamai, mereka akan berdamai. Namun jika disakiti, mereka akan melindungi kawanan mereka dengan segenap jiwa. Dalam satu kawanan, ada tawa. Ya, gajah bisa tertawa. Mereka bisa bermain. Anak-anak gajah akan saling mengejar, menyemprotkan air, bahkan bercanda dengan belalai mereka. Dan gajah dewasa, seperti orang tua bijak, membiarkan itu terjadi, tidak terganggu, hanya mengamati dengan lembut. Ada fakta menyentuh. Ketika seekor anak gajah kehilangan ibunya, anggota kawanan lain akan mengadopsinya. Mereka bergantian mengasuh, menenangkan, dan menyusui jika bisa. Karena dalam dunia gajah, kehilangan adalah duka bersama, dan hidup adalah tanggung jawab bersama. Dalam budaya manusia, gajah sering disimbolkan sebagai kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan batin. Dalam banyak kepercayaan, gajah dianggap suci, pelindung, dan pemberi berkah. Mungkin karena manusia, jauh di dalam hatinya, tahu bahwa gajah memiliki kedamaian yang kita rindukan. Namun hari ini, gajah menghadapi dunia yang semakin sempit. Hutan tempat mereka berjalan direnggut. Jalur migrasi mereka terputus. Mereka dikejar, diburu, dijadikan tontonan. Padahal mereka hanya ingin hidup damai. Dan meski dunia berubah, gajah tetap seperti dulu. Berjalan perlahan,
saling menjaga, dan tetap tenang. Mereka tidak membalas bising dunia dengan teriakan. Mereka menjawabnya dengan kesunyian yang bijak. Jika suatu hari kau melihat gajah di alam liar, perhatikan cara mereka memandangmu. Ada sesuatu di matanya. Bukan kebencian, bukan ketakutan, tapi ketenangan. Seolah berkata, kami telah hidup di dunia ini jauh sebelum kalian, dan kami hanya ingin terus hidup di dalamnya. Gajah, sang raksasa yang berjalan dalam damai, sang pelindung keluarga, si penjaga hening sabana. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu bersuara, bahwa cinta bisa tanpa kata, bahwa langkah pelan bisa membawa kita jauh. Mungkin di dunia yang semakin cepat, kita butuh belajar dari mereka.